secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata evaluation yang berarti penilaian dan penafsiran. Dalam bahasa Arab, evaluasi berasal dari kata at-takdir yang berarti penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian, sedangkan evaluasi menurut Suharsini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu dan selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara terminologis, pengertian evaluasi dikemukakan oleh para ahli memiliki rumusan yang berbeda-beda. Evaluasi adalah tindakan tentang penetapan derajat kekuasaan atribut tertentu oleh individu atau kelompok. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek penting dari definisi di atas. Pertama, evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan untuk pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi akan dilanjutkan oleh
juga materi mengenai pribadi evaluasi pembelajaran. Ya, kemudian baik fungsi evaluasi pembelajaran, fungsi yang terbagi ada dua, fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilakukan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Fungsi sumatif dilakukan dengan mengumpulkan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Fungsi ini dapat dilaksanakan jika pengembangan program pembelajaran telah dilakukan. Fungsi utama evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui terciptanya tidaknya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pembelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Yang kedua, untuk mengetahui efektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Fungsi khusus berbagai kelas 3 yaitu fungsi instruksional, fungsi instruksional dalam teks, fungsi administratif, fungsi administrasi teks, fungsi bimbingan teks. Mari kita membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lida Faina. Ingin bertanya apa saja yang menjadi kendala dalam evaluasi pembelajaran. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaan saya adalah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah apa yang menjadi alasan kenapa evaluasi pembelajaran dan proses belajar itu perlu dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Inggris. Pertanyaan saya, berikan contoh penilaian dalam pembelajaran keeping track, checking up, reading out, dan summing up. Terima kasih.
kurangnya partisipasi peserta didik, kesulitan mengukur kemampuan yang tidak terlihat secara langsung, dan kesulitan mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan variabel. Adapun kurangnya keterbatasan sumber daya. Kurangnya pemahaman peserta didik, kesulitan membuat instrumen penilaian, keterbatasan sumber daya, evaluasi pembelajaran juga dapat terhambat oleh kurangnya partisipasi peserta didik, kesulitan mengukur kemampuan yang tidak terlihat secara langsung. Terima kasih atas jawabannya dari materi dan info dari saya Andi Ayu Agustia. Ya, saya belajar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Menteri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Menteri, yaitu pertanyaannya. Contoh evaluasi pembelajaran, checking out, dan summing up. Nah, ini track. Itu artinya untuk belajar dan memantau perkembangan belajar siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yaitu ada meminta siswa untuk membuat jurnal refleksi setiap kali mereka belajar tentang pelajaran. Kemudian ada checking up. Checking up itu adalah untuk mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yaitu seperti memberikan kuis singkat setelah tutup. Kemudian ada thinking out, yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan atau kesalahpahaman yang dialami siswa. Misalnya mengamati siswa saat mereka bekerja secara individu atau kelompok untuk melihat strategi pemecahan masalah yang mereka gunakan. Kemudian ada summing up. Summing up itu adalah untuk mengingatkan pencapaian belajar siswa secara keseluruhan. Misalnya memberikan ujian akhir atau ujian semester dan laporan hasil belajar dan presentasi hasil proyek. Itulah jawaban tentang contoh evaluasi tentang keeping track, checking up, checking out, dan summing up. Saya kembali kepada Mas Anton. Apakah ada tambahan dari ada yang bertanya? Terima kasih atas jawaban dari pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari alasan kenapa evaluasi itu dilaksanakan dalam kegiatan belajar dalam pembelajaran.
kelima, menjamin kualitas lingkungan pada diri. Pada